Fungsinya syukur ini mengikat yang sudah Anda dapatkan, kemudian memancing yang belum Anda dapatkan bisa Anda dapatkan. Itu namanya syukur. Saya kasih contoh. Anda syukur kerja cuma dapat gaji 1 juta, Anda syukuri, nggak apa-apa, gaji kecil, yang penting halal. Ini namanya orang syukur. Orang yang seperti ini ketika mendapatkan sesuatu yang kecil, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka yang kecil ini akan diikat oleh Allah Ta'ala, tidak akan hilang. Artinya apa? Orang yang nggak pernah bersyukur, yang selalu mengeluh dengan pemberian dari Allah Ta'ala, maka orang tersebut bahasanya itu nggak bakal bisa jadi orang sukses. Orang yang mengeluh, Pak, itu nggak bakal bisa jadi orang sukses. Kenapa saya ya, kok hidupnya kok susah ya, kenapa rezeki saya kok seperti ini ya, kenapa kok saya kok sering dapat problem hidup. Orang seperti ini nggak bakal sukses. Kenapa? Kerjaannya cuma ngeluh. Hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis rutinan, majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di subuh hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Yang punya problem hidup, mudah-mudahan problem hidupnya juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir umur kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita pada saat ini merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu bukan cuma seseorang atau hamba itu mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur kecil. Syukur yang sebenarnya itu adalah syarful nikmah lima khuliqa li ajlih. Yang dinamakan syukur itu yaitu kita menggunakan nikmat sebagaimana mestinya Allah telah menciptakan itu nikmat. Kita dikasih nikmat lisan, kita gunakan lisan kita itu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, digunakan untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, baca sholawat, nasihat. Itu namanya syukur ya. Kita dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat mata, kemudian kita gunakan nikmat mata itu untuk memandang sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, seperti membaca Al-Quran. Kita gunakan mata kita untuk memandang orang tua kita dengan rahmat kasih sayang. Kita gunakan mata kita memandang ulama solihin. Kita gunakan mata kita untuk memandang saudara kita yang muslim dengan menghormati mereka, rahmat kepada mereka. Itu namanya bersyukur atas nikmat mata. Kita dikasih nikmat kaki oleh Allah Ta'ala, kita gunakan untuk bekerja mencari rezeki halal. Kita gunakan ke masjid untuk sholat berjamaah, kita gunakan untuk menghadiri majelis ilmu. Itu namanya mensyukuri nikmat kaki. Jadi yang dinamakan syukur itu adalah menggunakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya syukur. Kalau cuma mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, banyak orang seperti itu, mengucapkan alhamdulillah tapi nggak sholat, mengucapkan alhamdulillah tapi nggak pernah baca Quran. Banyak orang seperti itu, Pak.
Itu bukan syukur yang sesungguhnya. Syukur yang sesungguhnya itu menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada hambanya, digunakan di jalan yang diridhoi. Itu namanya syukur. Ya. Seperti kita alhamdulillah dikasih umur sehat, panjang umur, kemudian digunakan ke masjid berjamaah untuk salat subuh berjamaah. Itu namanya syukur. Kita dikasih nikmat sehat oleh Allah Ta'ala, ya. Kasih nikmat panjang umur, kita gunakan untuk menghadiri majelis ilmu. Itu namanya syukur. Kita dikasih nikmat sehat panjang umur oleh Allah Ta'ala, kita gunakan untuk sholat tahajud mungkin tadi malam, nanti mungkin setelah pengajian baca Quran, kita gunakan untuk bekerja mencari rezeki halal. Itu namanya nikmat syukur. Jadi syukur itu bukan cuma ngucapan alhamdulillah pas dapat uang baru alhamdulillah. Banyak Pak yang seperti itu, dapat uang alhamdulillah tapi suruh sholat nggak sholat, suruh puasa nggak mau puasa, jangan maksiat dia maksiat. Jadi ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah itu memang syukur, tapi itu syukur yang kecil kata Nabi Muhammad SAW. Dinamakan syukur yang utama, yang besar adalah menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada engkau, itu semuanya adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya ini, baik yang kecil maupun yang besar, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dinamakan pemberian dari Allah Ta'ala wajib kita syukuri. Wajib Pak, kecil maupun besar wajib syukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau orang itu tidak bersyukur, nikmatnya tidak akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Jadi syukur ini fungsinya qayyidun lil mafqud wa qayyidun lil mawjud wa saydun qayyidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Kata para ulama, fungsinya syukur ini mengikat yang sudah Anda dapatkan, kemudian memancing yang belum Anda dapatkan bisa Anda dapatkan. Itu namanya syukur. Saya kasih contoh. Anda syukur kerja cuma dapat gaji 1 juta, Anda syukuri, nggak apa-apa, gaji kecil yang penting halal. Ini namanya orang syukur. Orang yang seperti ini ketika mendapatkan sesuatu yang kecil, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka yang kecil ini akan diikat oleh Allah Ta'ala, tidak akan hilang. Kemudian cepat atau lambat dia dikasih rezeki yang lain oleh Allah Ta'ala selain gajinya. Tapi kalau seseorang itu ketika mendapatkan rezeki dia nggak bersyukur, waduh kok cuma dapat segini, ini nggak bisa memancing rezeki yang lain yang bisa dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri apa yang sudah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang nggak pernah bersyukur, yang selalu mengeluh dengan pemberian dari Allah Ta'ala, maka orang tersebut bahasanya itu nggak bakal bisa jadi orang sukses. Orang yang mengeluh Pak, itu nggak bakal bisa jadi orang sukses. Kenapa saya ya? Kok hidupnya kok susah ya? Kenapa rezeki saya kok seperti ini ya? Kenapa kok saya kok sering dapat problem hidup? Orang seperti ini nggak bakal sukses. Kenapa? Kerjaannya cuma ngeluh, nggak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada aku, niscaya nikmatnya aku tambah. Tapi barang siapa yang kufur, tidak bersyukur kepada aku, maka nikmatnya tidak akan aku tambah, bahkan mungkin akan aku cabut, kata Allah Ta'ala. Dan azabku sangat dahsyat bagi orang-orang yang tidak bersyukur alias kufur kepada nikmat Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi kepada Nabi Musa, wahai Musa,
Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku anugerahkan kepada dirinya, kemudian dia tidak bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya, dan hidupnya selalu mengeluh dengan takdir yang sudah aku tentukan, maka carilah Tuhan selain aku dan keluarlah orang tersebut dari bumi dan langitku, kata Allah Ta'ala. Orang yang nggak bersyukur, kemudian orang yang nggak pernah sabar hidupnya, apalagi ditambah suka mengeluh hidupnya, orang seperti ini kata Allah Ta'ala suruh cari Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala, dan suruh keluar dari langit dan bumiku, kata Allah Ta'ala. Anda ngontrak rumah Bu, nggak bayar Pak, diusir, bisa cari kontrakan lain. Anda ngekos nggak bayar, diusir, bisa cari kos-kosan lain. Tapi kalau kita diusir oleh Allah Ta'ala dari dunia dan langit, mau pergi kemana kita ini? Mau pergi kemana? Artinya apa? Allah Ta'ala itu nggak senang dengan orang yang kerjaannya suka ngeluh, nggak pernah syukur, nggak sabar. Orang seperti ini ciri-cirinya orang yang nggak bakal sukses. Hidupnya ya seperti itu aja. Nggak akan ada perubahan sama sekali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu syukur itu penting Pak. Makanya kunci sukses seseorang itu syukur. Kalau orang bisa sabar itu masih mudah, tapi kalau syukur nggak semua orang bisa. Syukur nggak semua orang bisa. Kalau sabar banyak orang Pak bisa Pak. Jangan dikatakan sabar itu susah, enggak. Syukur itu lebih susah daripada sabar. Syukur itu lebih susah. Ya. Makanya setiap dari kita ini harus punya pendirian. Apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, kecil walaupun kecil, wajib disyukuri. Wah, saya kalau hidupnya pas-pasan seperti ini nggak bisa syukur saya. Nanti kalau punya mobil, punya rumah, saya baru bisa ibadah enak, nggak bakal bisa. Lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak pernah bersyukur dengan sesuatu yang kecil, maka ketika mendapatkan yang besar dia nggak mungkin bersyukur, kata Nabi Muhammad SAW. Dapat gaji 500 ngeluh. Ini walaupun gajinya 10 juta, 20 juta, nggak bakal pernah bersyukur ini orang. Dikasih kesusahan ekonomi nggak pernah syukur, selalu sambat, selalu mengeluh. Walaupun jadi orang kaya, jadi pejabat tinggi, orang ini nggak pernah bakal syukur. Kenapa? Ketika susah aja nggak pernah syukur, apalagi ketika hidupnya enak. Ini Nabi yang mengatakan, orang kalau sudah mendapatkan nikmat yang kecil saja, hidupnya selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur, maka ketika orang ini sukses, nggak bakal bisa bersyukur juga, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pengen hidup enak Pak Bu, pengen hidup tenang, kunci nomor 1 itu syukur. Jangan ketika dilihat ketika dapat rumah, dapat mobil, baru bisa bersyukur. Enggak. Kadang-kadang ada orang yang nggak punya mobil, nggak punya rumah, tapi hidupnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu wajib kita ini memiliki sifat syukur. Kenapa? Syukur itu kunci sukses seseorang. Nabi Musa alaihissalam itu pernah didatangi oleh seseorang yang miskin. Dia datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong doakan supaya saya ini menjadi orang yang kaya. Nabi Musa nggak ngomong banyak. Kamu kalau ingin kaya, kuncinya nomor 1 syukur. Kalau kamu syukur apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, cepat atau lambat kamu diubah jadi orang kaya. Kata orang tersebut, nggak bisa saya syukur. Orang hidup saya susah kok. Saya nggak makan sampai berhari-hari. Saya cuma baju yang nempel di badan saya. Gimana mau syukur? Kalau saya punya rezeki lebih, makan enak, pakaian enak, banyak pakaiannya, mungkin saya masih bisa bersyukur. Apa jawab Nabi Musa?
kalau begitu kamu nggak akan bisa jadi orang kaya sampai kapanpun, kata Nabi Musa. Nggak lama datang orang kedua, orang kaya minta miskin. Orang kaya minta miskin. Kalau orang miskin minta kaya lumrah Pak Bu. Tapi adakah orang kaya minta miskin? Adakah yang di sini minta miskin? Ayo coba angkat tangan. Kita doakan sama-sama. Nggak ada. Yang ngomong ini aja nggak berani. Saya aja minta miskin nggak berani. Padahal ini doanya Nabi tapi nggak pernah kita pakai. Nabi kan selalu berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa zurni fi sumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, kemudian matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya nanti di hari kiamat dengan orang-orang miskin. Pernahkah Anda doa 5 waktu seperti itu? Nggak pernah. Termasuk saya nggak pernah. Ya. Karena apa? Kita masih mikir lebih baik jadi orang yang agak lumayan daripada orang miskin. Tapi Nabi Muhammad selalu minta doa miskin. Ada orang kaya datang kepada Nabi Musa minta miskin. Kata Nabi Musa, gampang. Kalau kamu ingin miskin, kuncinya nomor 1 kufur. Kalau kamu kufur, cepat atau lambat hartamu diangkat oleh Allah Ta'ala. Kata orang tersebut, sampai mati saya nggak bakal mungkin kufur. Mungkin harta saya habis, tapi saya dikasih nikmat mata untuk bisa melihat. Kapanpun saya selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun harta saya habis, saya dikasih kaki sehat yang saya gunakan untuk ibadah. Sampai kapanpun saya nggak mungkin berkufur. Saya sampai kapanpun nggak mungkin kufur. Saya selalu bersyukur. Mungkin harta saya habis, saya jadi orang miskin, tapi saya dikasih nikmat lisan lidah untuk berbicara, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, bertasbih. Sampai kapanpun saya nggak mungkin akan bisa kufur. Walaupun harta saya habis, sampai mati saya tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala, dikasih nikmat sehat. Kata Nabi Musa, kalau begitu sampai kapanpun kamu nggak bisa jadi orang miskin, kata Nabi Musa. Akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Nabi Musa ketemu orang yang kaya tambah kaya, ketemu orang miskin hidupnya tambah susah. Yang datang berdua itu, yang miskin minta kaya karena nggak syukur, tambah miskin, hidupnya tambah susah. Tapi yang kaya yang selalu bersyukur tambah sukses, tambah sukses, tambah sukses. Jadi maaf, nggak ada ceritanya orang yang syukur hidupnya susah, itu nggak ada. Tambah kaya, tambah sukses. Orang yang nggak pernah kaya, yang nggak akan sukses, itu hidupnya orang yang nggak pernah bersyukur atau orang yang selalu mengeluh tentang hidupnya. Itu nggak bakal kaya itu, Pak. Kaya dohir batin. Hatinya dikasih miskin, hartanya mungkin juga dikasih miskin. Jangan cuma minta kaya harta. Banyak orang yang kaya tapi hatinya melarat. Suruh sodako mikir. Jangankan sodako, mau mengeluarkan zakat mikir. Banyak Pak orang seperti itu. Mau nyumbang fuqara wal masakin beratnya minta ampun. Mau nyumbang anak yatim, janda, mungkin pengajian, mungkin masjid, mungkin pondok pesantren, mikirnya berkali-kali. Tapi ketika untuk beli tanah mahal nggak pakai mikir, walaupun utang. Beli mobil mahal, Pajero, mungkin Innova, walaupun uangnya nggak ada, utang, tetap nggak pakai mikir beli. Banyak orang seperti itu. Ya. Tapi ketika harta itu digunakan di jalan Allah Ta'ala, mereka berpikir. Ya. Nabi Muhammad SAW itu pernah didatangi oleh seorang fuqara. Nabi Muhammad miskin Pak, nggak punya apa-apa, dikasih 1 buah kurma. Orang ini nolak, buat apa ini wahai Muhammad? Saya dikasih 1 buah kurma. Ditolak. Nabi Muhammad cuma punya kurma, ngasih 1 buah kurma, itu ditolak. Datang orang kedua, datang kepada Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad gak punya apa-apa, minta dikasih satu buah kurma. Orang ini mengucapkan terima kasih yang banyak. Terima kasih ya Rasulullah, mudah-mudahan dapat balasan dari Allah Ta'ala, syukurnya. Saking senengnya Nabi Muhammad melihat orang ini ketika dikasih satu buah kurma syukur. Tunggu ya, kamu tunggu sebentar ya. Nabi Muhammad langsung keluar ke rumah menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, utang uang 7 dirham. Wahai Ali, kamu punya uang nggak? Ada ya Rasulullah. Berapa? Saya punya 7 dirham. Saya utang dulu, saya pinjam. Diambil oleh Nabi Muhammad, dikasihkan kepada si fuqara tersebut. Sudah dapat satu buah kurma, dikasih uang oleh Nabi Muhammad 7 dirham. Kenapa? Saking senangnya Nabi Muhammad melihat orang ini ketika dikasih satu kurma, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, langsung ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seandainya yang pertama tadi nggak nolak, mungkin juga dikasih uang oleh Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad nggak punya uang, mungkin diutangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu Pak Bu, jangan pernah mengeluh dengan rezeki yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Ya. Saya kok hidupnya susah, saya kok nggak bisa makan enak. Jangan mengeluh seperti itu. Selamanya seperti itu kita nggak bisa jadi orang sukses. Ya. Kita ini bandingkan jangan orang yang enak. Kita bandingkan orang yang susah di bawah kita, lebih banyak. Anda bandingkan nikmat, Anda bandingkan kesehatan. Anda lihat saudara kita yang di Palestina itu Pak. Anda lihat videonya. Jangankan makan, air rebutan. Mau air ini loh Pak, berebut. Obat-obatan nggak ada. Bisa Anda bayangkan orang mau sesar, nggak ada obat biusnya. Orang mau dijahit nggak ada suntik biusnya Pak. Minum obat nggak bisa, minum air nggak ada, diblokir, makanan diblokir. Anda walaupun nggak punya uang, ya, masih bisa sesar Pak ke rumah sakit, walaupun utang. Mungkin walaupun pakai BPJS, walaupun hidup susah masih enak. Anda nggak mengeluh nggak punya uang, saya yakin tiap hari Anda masih makan. Tiap hari Anda masih makan, sehari minimal 2 kali 3 kali. Walaupun nggak punya uang sama sekali, saya yakin Anda masih bisa makan. Di sana nggak bisa sama sekali Pak. Berhari-hari kadang-kadang nggak makan. Bisa Anda bayangkan, nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada obat-obatan. Loh syukur. Yang dilihat yang uangnya triliunan. Yang dilihat yang uangnya miliaran, yang dilihat yang rumahnya mewah, yang dilihat yang punya mobil banyak, ya nggak bakal syukur kita kalau membandingkan dengan orang yang di atas. Makanya yang kita bandingkan itu jangan yang di atas, yang di bawah kita. Kadang-kadang hidup yang kita keluhkan ini idaman orang banyak. Hidup yang kita keluhkan ini idaman orang banyak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tahu, kadarnya kita ini tahu. Ini kalau dikasih kaya bahaya ini. Kalau dikasih jabatan bahaya. Lebih baik hidupnya kasih pas-pasan, tapi sering ke masjid. Dikasih pas-pasan, sering tahajud. Saya yakin ya, kalau Anda uangnya ratusan miliar, nggak mungkin Anda ke sini. Saya yakin, termasuk yang ngomong ini mungkin juga. Kita dikasih pas-pasan ini syukur. Ya. Contoh yang konkret sahabat Nabi Sa'labah. Dulu sholat selalu di belakang Nabi. Hadir pengajian Nabi nggak pernah absen. Sa'labah melihat umat Islam banyak yang kelaparan, merasa kasihan, timbul niat baiknya datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, doakan saya kaya ya Rasulullah, supaya saya bisa membantu saudara-saudara saya yang membutuhkan. Apa jawab Nabi Muhammad? Apakah langsung didoakan? Nabi Muhammad ini nggak pernah menolak permintaan umatnya. Minta apa langsung dikasih. Tapi Anda jawabannya Nabi apa? Kata Nabi Muhammad, "Qalilun yakfik min katsiri yudrik." Wahai Sa'labah, rezekimu pas-pasan sekarang sedikit,
tapi kamu bisa ke masjid berjamaah, bisa hadir pengajian, bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada kalau kamu kaya, kekayaan itu akan menyibukkan dirimu dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini nasihatnya Nabi loh, sama sahabat, bukan sama kita. Sama sahabat. Kalibernya sahabat sama kita jangan disamakan, Pak Bu. Jauh. Dari segi kealiman, dari segi ibadah jauh, nggak sama kita dengan sahabat. Datang lagi besok kepada Nabi, minta doa kaya lagi. Dijawab sama oleh Nabi Muhammad, qalilun yakfik min katsiri yudhik. Wahai Sa'labah, rezekimu pas-pasan, tapi kamu bisa ibadah seperti ini lebih baik daripada nanti kamu kaya. Kekayaan itu akan menyibukkan dirimu dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Pulang Sa'labah, besoknya datang lagi minta kaya lagi. Sudah diminta 3 kali berturut-turut, Nabi Muhammad nggak bisa nolak. Padahal sudah dinasehati, Pak. Akhirnya didoakan kaya. Gak taunya pas kaya, Pak, Anda lihat. Yang biasanya 5 waktu ke masjid, gak pernah ke masjid. Yang biasanya hadir pengajian Nabi, gak pernah hadir pengajian Nabi. Sa'labah ke masjidnya itu kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat baru ke masjid. 5 waktu sibuk, gak pernah di masjid. Kenapa? Ngurus kekayaannya ternaknya itu 2 gunung, ribuan sampai puluhan ribu ekor. Akhirnya turun ayat dari Allah Ta'ala tentang wajib zakat. Diperintahkan sahabat untuk ke Sa'labah untuk mengeluarkan zakatnya. Ketika datang itu sahabat Nabi, wahai Sa'labah, ada perintah dari Allah Ta'ala untuk mengeluarkan zakat. Apa jawab Sa'labah? Mulai kapan Islam pakai pajak? Padahal dulu niatnya Pak, ingin membantu saudaranya yang nggak mampu. Ketika Sa'labah mengatakan seperti itu, datang sahabat kepada Nabi Muhammad, mana zakatnya Sa'labah? Kata Sa'labah, masih mikir-mikir dulu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, celaka Sa'labah. Akhirnya betul turun ayat dari Allah Ta'ala, dulu ada hambaku yang berjanji kepada aku, kata Allah Ta'ala, kalau aku kasih karunia kekayaan akan digunakan di jalanku, tapi setelah aku berikan dia berpaling kepadaku, kata Allah Ta'ala. Allah mengharamkan menerima zakat dari Sa'labah. Itu bagaikan kena petir Sa'labah. Langsung bawa puluhan ekor hewan datang kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, minta maaf sudah terlambat Sa'labah. Allah mengharamkan saya untuk menerima zakatmu. Ini Sa'labah, Bu, Pak, bukan kita loh ya. Anda mengatakan insya Allah kalau saya kaya, kamu saya berangkatkan umroh, suruh menghayal ini orang. Insya Allah kalau saya kaya, saya mau bangun masjid. Nanti kalau saya kaya, saya ingin bangun pesantren. Ini sama seperti Sa'labah, mungkin lebih parah daripada Sa'labah ya. Mungkin lebih parah. Allah Ta'ala itu tahu kadarnya kita. Takutnya apa? Kita minta kaya, nggak taunya ketika kaya sama seperti Sa'labah. Makanya kata Allah Ta'ala itu, apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala itu kita syukuri. Kenapa? Allah itu tahu porsinya kita, Bu, Pak. Kita minta kaya, minta lebih, minta sukses, takutnya apa? Jatuh nanti. Akhirnya kita belum siap. Itu sudah contohnya sudah banyak. Sa'labah aja berjanji kalau saya kaya nanti akan saya bantu saudara saya yang muslim yang nggak mampu. Anda lihat ketika dikasih kekayaan, mana bantuannya? Jangankan sodako, zakat turun, nggak mau mengeluarkan zakatnya itu Sa'labah. Ini sahabat ya. Absen pengajian, absen berjamaah di masjid gara-gara apa? Sibuk ngurusi kekayaan. Kita ini saya yakin kalau sudah jadi orang terkenal, uangnya puluhan, mungkin ratusan miliar, nggak mungkin Anda ke masjid ini, Pak. Bisa dihitung nggak? Ada orang yang punya rekening miliaran di sini?
Ayo coba kalau lihat modelnya nggak ada ini. Adakah? Nggak ada. Ini yang rekeningnya nol, yang mungkin 2.000, 20.000, mungkin ratusan, mungkin cuma jutaan ke masjid. Alhamdulillah. Kita kalau rekening kita banyak Pak, saya yakin mungkin kita nggak ke masjid ini. Ya. Oh enggak, saya kalau kaya insya Allah tetap akan ke masjid. Salah apa itu loh contohnya, kurang apa? Mau menyamakan diri kita dengan Sa'labah. Sa'labah ahli ibadah, alim, kena harta bisa KO. Apalagi kita bukan orang alim, kita bukan orang ahli ibadah. Ya. Oleh karena itu intinya kita ini selalu harus menjadi orang yang syukur. Kalau syukur insya Allah dikasih kaya, minimal walaupun tidak kaya harta, kaya hati. Itu lebih penting daripada kaya harta. Orang kaya hati itu penting Pak. Banyak orang dulu susah tapi hatinya kaya, tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Adham seorang ulama besar, seorang ulama besar. Beliau pernah melewati seseorang yang tunawisma, nggak punya rumah Pak, sudah tunawisma. Orang ini kemudian buta, kakinya cacat, nggak bisa berjalan, tergeletak di pinggir jalan, nggak punya keluarga sama sekali. Bisa Anda bayangkan, sudah tunawisma, buta, kakinya nggak bisa jalan, tergeletak di pinggir jalan. Ada orang datang ngasih sedekah, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia langsung mengatakan alhamdulillah ala ni'malillah ala ni'matillahil azim, maha suci Allah Ta'ala ya, yang telah menganugerahkan kepada aku nikmat yang agung. Ibrahim bin Adham langsung bingung, nikmat yang agung yang mana? Orang ini tunawisma, cacat, buta ya, gak punya keluarga, tergeletak di pinggir jalan, masih bisa berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang agung. Langsung didatangi oleh Ibrahim bin Adham. Assalamualaikum. Kata orang tersebut, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kaget, loh ini orang buta, gak pernah ketemu, kok bisa tahu namanya Ibrahim bin Adham? Kata Ibrahim bin Adham, saya mau tanya, tadi saya melihat kamu ketika dikasih suapan sedekah oleh seseorang, kamu mengatakan terima kasih ya Allah atas nikmat yang agung yang telah dianugerahkan kepada diriku. Saya mau tanya, nikmat agung yang mana yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada dirimu ini? Karena saya lihat gak ada nikmat dalam dirimu ini, kata Ibrahim bin Adham. Kamu buta, tunawisma, cacat, tergeletak di pinggir jalan, gak punya keluarga. Bisa Anda bayangkan Bu, susahnya orang ini. Apa jawab orang tersebut? Saya memang dikasih buta oleh Allah Ta'ala, saya memang dikasih cacat, saya nggak punya keluarga, saya nggak punya rumah, saya tergeletak di pinggir jalan, tapi saya dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, qalbun syakir walisanud dzakir. Saya dikasih hati yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala dan dikasih lisan yang selalu memuji Allah Ta'ala. Itu nikmat yang agung. Gak apa-apa aku buta, gak apa-apa aku cacat, gak apa-apa aku gak punya keluarga, gak apa-apa aku gak punya kekayaan, tapi dikasih nikmat hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu berzikir. Itu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada diriku, kata orang tersebut. Alhamdulillah, kita gak buta, kita gak cacat, kita masih punya keluarga, kita masih punya rumah. Mana syukur kita kepada Allah Ta'ala? Kadang-kadang hati kita selalu mengeluh sama Allah Ta'ala, lisan kita selalu mengeluh kepada Allah Ta'ala, gak pernah syukur. Lisannya digunakan selalu tidak bersyukur. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya orang kaya hati itu lebih penting daripada kaya harta ya. Intinya harus selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat hidupnya oleh Allah Ta'ala, menjadikan orang-orang dijadikan oleh Allah Ta'ala hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dohir maupun batin, sehingga kita menjadi orang yang selamat hidupnya insya Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak penjabaran masalah syukur ini, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi Al-Fakir, bisa Al-Fakir amalkan dan mudah-mudahan bisa diamalkan oleh hadirin hadirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Yang benar itu semuanya karena Allah Ta'ala, yang salah itu karena pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.